Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina.
Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana,
menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS.
Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista.
TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas.
Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina.
Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus Cina. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia meny
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara. Ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan.
Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan.
Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP.
Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut.
RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS.
Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus Cina. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, Joint Development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,
Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina IS Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal.
Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan. Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini, Indonesia tidak mengakui klaim Cina atas 9 garis putus yang dianggap tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS. Sikap ini sejalan dengan keputusan Permanent Court of Arbitration, PCA, tahun 2016 yang menolak klaim Cina tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, joint development hanya dimungkinkan jika masing-masing negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kerjasama yang dimaksud tidak berarti pengakuan terhadap klaim sepihak Cina. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa klaim 10 garis putus tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS. Menurut Kemlu, kerjasama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI bersama TNI Angkatan Laut mengusir kapal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin 21 Oktober. Dikutip dari Puspen TNI, pengusiran itu imbas kapal Cina Coast Guard 5402 mengganggu kegiatan survei. Selain itu, kapal tersebut mengganggu pengolahan data seismik 3D Arwana yang sedang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Awal mula peristiwa itu terjadi saat Puskodal Bakamla mendapat informasi intelijen tentang gangguan aktivitas survei. Berdasarkan informasi, kapal tersebut bergerak masuk ke dalam landas kontingen Indonesia. Bakamla mendapat bantuan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan shadowing dan berhasil mengusir kapal Cina. Natuna sering diteror Cina, TNI Angkatan Laut isyaratkan belum stop pembelian alutsista. TNI Angkatan Laut mengisyaratkan masih belum berhenti mengajukan pembelian kapal. Setelah mendapat kapal perang dari Turki dan Italia, TNI Angkatan Laut mengaku masih membutuhkan kapal induk untuk operasi militer selain perang, OMSP. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan. Mengutip Kompas.com, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan sejumlah kapal perang baru, yakni 2 kapal dari Italia jenis PPA dan 2 fregat. TNI Angkatan Laut juga menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki. Selain itu, 2 fregat merah putih sedang dibangun di dalam negeri, dan 2 light frigate dari Lampung telah diluncurkan. Alutsista canggih memang sangat dibutuhkan memperkuat wilayah maritim NKRI. 1 hari pasca pelantikan Presiden Prabowo, misalnya, Laut Natuna Utara mendapat gangguan dari Cina. Mengutip Kompas.com, pada akhir 2021, hubungan Cina dan Indonesia memanas. Negeri tirai bambu menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam, migas, di wilayah Laut Cina Selatan.
Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. RI seakan lepas Natuna Utara, ketegangan baru usai Presiden Prabowo jabat tangan 11 Jinping. Terjalinnya kerjasama maritim antara RI dengan Cina telah menimbulkan ketegangan baru. Isi kerjasama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Presiden 11 Jinping dinilai berlawanan dengan sikap RI selama ini. Tingginya kontroversi yang muncul memaksa Kementerian Luar Negeri memberikan klarifikasi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa jika yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah wilayah Natuna Utara yang berbenturan dengan klaim 10 garis putus Cina, maka Indonesia seolah mengakui klaim sepihak Cina. Hal ini menurutnya merupakan perubahan fundamental yang berdampak besar pada geopolitik kawasan. Selama ini,